Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak semangat ya? Ini karena hari ini nggak libur gitu, kok nggak semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini long weekend, libur 5 hari, Maulid Nabi dan cuti bersama, tapi kita tetap semangat kuliah ya. Ini kuliah Lembaga Keuangan Syariah di S2 Hukum Ekonomi Syariah IIK Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Hayya Naftatih mata kuliah kita di hari ini, di hari Jumat berkah ini. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita di hari ini menarik. Tema kita di hari ini kita sudah masuk tentang lembaga pengelola zakat. Nah, lembaga pengelola zakat ini menjadi menarik. 2019 misalnya kita sudah mampu Indonesia menghimpun sekitar 9 triliun lebih ya kira-kira dana zakat. Itu menunjukkan alhamdulillah menjadi satu kekuatan ekonomi umat ya, ekonomi umat Islam yang masya Allah luar biasa melalui dana sosial yang bersama zakat ini dan wakaf dan banyak lagi dana-dana lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini, ada baiknya kita dengarkan bacaan Al-Quran. Silakan siapa yang bertugas membaca Al-Quran, silakan membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن فريضة من الله والله عليم حكيم Shadaqallahul azim. Sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, yang disebut dengan mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah memberkahi Ruwaida yang membacakan Al-Quran di hari ini dan kita semua yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Luar biasa ya. Makasih Hafizah 30 juz ya. Hati kita bergemetar, mudah-mudahan itu menambah keyakinan kita akan Allah, menambah kedekatan kita, apalagi baru saja kita memperingati Hari Maulid Nabi yang kita peringati kemarin, bahwa salah satu yang menarik dari Rasulullah itu, Rasulullah sampai-sampai Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad punya akhlak yang luar biasa. Nah, ayat yang dibacakan oleh Ruwaida tadi adalah surat apa Ruwaida? Itu ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Quran surah At-Taubah ayat 60. Quran surat Taubah ayat 60. Nah, itu menjadi menarik ya. Di Quran surat Taubah 60 itu Allah mengatakan bahwa ada 8 yang berhak menerima zakat. Nah, tapi harus kita baca juga 2 ayat sebelumnya ya, sehingga saya ada beberapa ayat sebelumnya itu. Nah, di situ menarik sebenarnya. Ruwaida boleh baca nggak 2 ayat? Ruwaida lagi pegang Al-Quran atau terjemahannya, atau baca terjemahan 2 ayat sebelumnya kira-kira. Coba, biar teman-teman tahu bahwa ayat itu tidak kucuk-kucuk langsung tiba kira-kira, tapi ada asbabnya. Coba baca 2 ayat sebelum At-Taubah 60 tadi.
Maaf Pak, terjemahannya Pak. Ya, boleh terjemahannya saja. Eh, dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Tuh, stop dulu. Jika mereka dapat harta zakat, mereka senang hati. Iya. Alhamdulillah dapat duit zakat. Kepok. Ketika mereka tidak dapat bagian zakat, ya kok saya nggak bagian sih? Kok cuma orang itu aja dikasih zakatnya sih? Nah, itu menarik ya kira-kira itu. Sampai hari ini masih ada nggak sifat yang gitu? Masih ada ya? Jadi Masih itu Pak. Masya Allah luar biasa. Terusin ayatnya, terusin bacaan terjemahan deh. Selanjutnya, dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Nah, ketika ada yang begitu tuh, ada yang seneng, ada yang nggak seneng, maka kemudian Allah menetapkan 8 asnaf ya penerima harta zakat itu. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Itulah ketentuan dari Allah. Makasih Ruwaidah. Baik Bapak Ibu sekalian. Tapi yang paling penting adalah kita tidak hanya bicara tentang mustahik zakat ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bermimpi menjadi muzaki. Nah, itu yang diteladani oleh Rasulullah. Rasulullah itu hampir 28 tahun sebagai seorang pedagang. Ya, ayahnya meninggal dalam perjalanan dagang, kakeknya pedagang, istrinya pedagang. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, umur 12 tahun sudah melakukan perjalanan dagang sampai ke Syria. Lalu kemudian umur 25 tahun nikah seorang pemuda yang sangat mapan dengan mas kawin onta yang kira-kira kalau dikalkulasikan hari ini adalah miliaran rupiah. Nah, itu Masya Allah luar biasa, jadi malu kadang-kadang kita gitu. Nah, kemudian umur 40 tahun stop dagang. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah seorang entrepreneur yang luar biasa. Tapi tidak cukup menjadi entrepreneur. Hari ini berkembang namanya socialpreneur. Ya, socialpreneur itu adalah di mana kemudian keuntungan dari bisnis kita itu tidak hanya kita nikmati sendiri, tapi keuntungan bisnis itu kemudian bisa dinikmati oleh tetangga, bisa dinikmati oleh orang miskin, bisa dinikmati oleh umat Islam seluruhnya. Nah, salah satunya caranya adalah melalui zakat. Nah, itu juga akan kita bahas di hari ini, bagaimana kemudian penghimpunan zakat, pengolahan zakat, apalagi kita sudah punya undang-undang. Di awal kita sudah punya Undang-Undang 38 tahun 1999, lalu kemudian di amandemen menjadi Undang-Undang 23 tahun 2011 hari ini. Nah, silakan, ada dua pemakalah kita di hari ini. Ada Ruwaidah, ada Sofiatul Ummah. Silakan mempresentasikan makalah yang berkaitan tentang pengolahan zakat di hari ini. Silakan.